sementara maupun untuk selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atas permintaan pegawai atau karena kehendak pihak perusahaan. Pengaruh pemberhentian pegawai ini karyawan terhadap perusahaan cukup besar. Pengaruhnya terutama dalam masalah dana, karena perusahaan harus membayar pensiun, pesangon, dan tunjangan-tunjangan lainnya kepada karyawan yang diberhentikan. Selanjutnya yaitu pemberhentian pegawai negeri sipil. PNS yang telah mencapai batas usia pensiun atau disebut juga BUP sesuai dengan ketentuan yang berlaku diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Seorang PNS dapat diberhentikan sebagai PNS karena alasan berikut. Yang pertama yaitu pemberhentian atas permintaan sendiri. PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan dirinya sendiri diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai contoh, bila saat usia telah mencapai 50 tahun dan masa kerja telah 20 tahun, maka kepadanya diberikan pensiun. Materi kedua yaitu dalam menghadapi bentuk pemberhentian ini perlu diperhatikan antara lain beberapa hal berikut. A. Paling lambat 3 bulan sebelum waktu pemberhentian, pegawai yang bersangkutan harus sudah mengajukan permohonan berhenti secara tertulis dengan mengemukakan alasan secara jelas. B. Karena alasan-alasan tertentu, pihak perusahaan dapat menolak permintaan berhenti tersebut dan menunda pemberhentian paling lama 1 tahun. C. Apabila permohonan tersebut disetujui, pihak perusahaan perlu mengeluarkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat atas nama pegawai yang bersangkutan. D. Kepada pegawai yang bersangkutan dapat diberikan pesangon, uang jasa, dan ganti rugi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PNS yang telah mencapai usia sekurangnya 50 tahun dapat mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. Dapat mengajukan permohonan pemberhentian sebagai PNS dengan hak pensiun dini sebagai berikut. A. Persyaratan pensiun dini. B. Prosedur pensiun dini. C. Penyiapan pensiun dini. D. Surat keputusan pemberhentian pensiun. E. Tahap penyelesaian. Materi ketiga yaitu yang kedua, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Batas usia pensiun pegawai negeri sipil berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1979 adalah 56 tahun. A. Batas usia pensiun. Adapun batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku PP Nomor 44 Tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu 65 tahun bagi pegawai negeri sipil yang mengaku jabatan peneliti media dan peneliti utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian atau jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. Yang kedua, 62 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku jabatan wakil menteri. Yang ketiga, 60 tahun bagi pegawai negeri sipil yang memangku 5 jabatan. B. Persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008, PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Batas usia pensiun PNS adalah 56 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan 58, 60, dan 65 tahun bagi PNS yang memangku jabatan tertentu. Usia PNS untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai PNS menurut bukti-bukti yang sah. Materi keempat, adapun persyaratannya adalah sebagai berikut. A akan mencapai batas usia pensiun 56 tahun atau 60 tahun bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon 1 dan eselon 2 atau 65 tahun untuk PNS yang memangku jabatan tertentu. B. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir dalam kurung untuk PNS yang memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Dan C. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dalam 1 tahun terakhir untuk PNS yang memenuhi syarat diberikan kenaikan pangkat pengabdian. Sekarang yang C, prosedur administrasi pensiun prosedur. Penanganan administrasi pemberhentian dengan hak pensiun sebagai PNS karena mencapai batas usia pensiun adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan daftar nominatif. Pada
Pada setiap awal tahun anggaran, Biro Kepegawaian menyusun daftar nominasi PNS yang akan mencapai batas usia pensiun pada tahun berikutnya berdasarkan tanggal lahir sesuai dengan tercantum dalam SK pengangkatan sebagai CPNS. Yang kedua, penyampaian surat pemberitahuan dan surat permintaan berhenti dengan hak pensiun. A. Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan surat pemberitahuan kepada PNS yang bersangkutan selambat-lambatnya 15 bulan sebelum mencapai batas usia pensiun. B. Penyampaian surat pemberitahuan tersebut dilampiri dengan formulir sebagai berikut. Yang pertama, surat permintaan pensiun. Yang kedua, daftar susunan keluarga. C. PNS yang bersangkutan setelah menerima surat pemberitahuan akan berhenti sebagai PNS dengan hak pensiun. Segera membuat dan menyampaikan surat permintaan berhenti IR 4 sebagai PNS dengan hak pensiun dengan dilengkapi lampiran yang diperlukan. Poin ketiga ada penyiapan surat usul pemberhentian dengan hak pensiun berdasarkan surat permohonan pensiun tersebut di atas. Selanjutnya dilakukan penelitian, pemeriksaan, dan pemilahan terhadap berkas kelengkapan administrasi pensiun. Tahap selanjutnya, Biro Kepegawaian Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia menyiapkan surat usul pemberhentian dengan hak pensiun sebagai PNS kepada A. Presiden RI untuk PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda 4C sampai dengan Pembina Utama 4E. B. Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk PNS yang berpangkat Juru Muda 1A sampai dengan Pembina TKI 4B. Poin keempat ada penyampaian surat usul pemberhentian dengan hak pensiun. A. Penyampaian surat usul pensiun kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet dan tembusan kepada Kepala BKN untuk dimintakan pertimbangan teknis bagi PNS yang berpangkat 4C ke atas. B. Penyampaian surat usul pensiun kepada Kepala BKN bagi PNS yang berpangkat 4B ke bawah. Poin kelima ada penetapan surat keputusan pensiun Presiden atau Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun. Poin keenam ada pengambilan surat keputusan pensiun. A. Pengambilan SK pensiun ke BKN. B. Penelitian SK pensiun sesuai data penerima pensiun. C. Perbaikan atau koreksi atau penyempurnaan SK pensiun apabila terdapat kesalahan data penerima pensiun. Poin ketujuh ada penyampaian surat keputusan pensiun dan tembusannya disampaikan kepada PNS yang bersangkutan. A. Menteri Sekretaris Negara. B. Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Sumber Daya Manusia. C. Kepala Biro Kepegawaian. D. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Dan yang terakhir ada Kepala Kantor Cabang PT Taspen. Materi yang terakhir adalah 8. Penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran SKPP atau gaji. Yang pertama ada A. Biro Keuangan setelah mendapat salinan sah surat keputusan pensiun dari Biro Kepegawaian, selanjutnya menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala KPPN untuk menghentikan pemberhentian gaji calon pensiun tersebut dan menerbitkan SKPP. B. Kepala KPPN menerbitkan SKPP gaji calon pensiunan yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada 1. Kepala Kantor Cabang PT Aspen, 2. calon pensiunan yang bersangkutan, 3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 4. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Negara, 5. KPPN. Selanjutnya 9. Pembayaran pensiun pertama. A. Pembayaran uang pensiun pertama dilakukan di PT Aspen melalui bank yang ditunjuk sebagai dengan wilayah tempat tinggal calon pensiunan yang bersangkutan setelah semua kelengkapan persyaratan administrasi pensiun terpenuhi. B. Setelah proses pencairan uang pensiun yang pertama selesai, kepada pensiunan diberikan kartu identitas pensiun oleh PT Taspen sebagai dokumen sah untuk pengambilan uang pensiun bulanan. 10. Pembayaran pensiun lanjutan atau bulanan. Setelah pembayaran pensiun pertama, uang pensiun selanjutnya dibayarkan setelah setiap bulan melalui kantor pos atau dengan pemindah bukuan ke rekening bank yang ditunjuk. Dalam pengertian buku baru 4 Susilo Martoyo 2000.9199 mengidentifikasikan pemutusan hubungan kerja menjadi beberapa pengertian antara lain sebagai berikut. Yang pertama A. Pengertian pemutusan hubungan kerja bersifat positif apabila pemberhentian tersebut dilaksanakan pada masa atau jangka pemberhentian dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara wajar. B. Pengertian pemutusan hubungan kerja bersifat negatif apabila proses dan pelaksanaan pemberhentian tersebut menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau secara tidak wajar, seperti
pemberhentian secara tidak hormat. Yang kelima, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dan pengusaha. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja berarti berakhirnya ikatan antara pegawai, lembaga atau perusahaan secara sepihak ataupun berdasarkan kesepakatan bersama karena alasan tertentu yang diberikan kepada pegawai, baik instansi pemerintah maupun swasta.